Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Sunyi. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang menceritakan tentang pengalaman mistis seorang pekerja yang terjebak dalam perjalanan mencekam menaiki bus malam misterius menuju Sukabumi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin merasakan langsung ketegangannya, mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Jangankan luar kota, perjalanan di dalam kota besar pun seringkali memberikan pengalaman seram yang gak masuk akal. Seperti cerita dari teman-teman berikut ini. Dia bercerita pengalaman seramnya ketika hendak pulang naik bus malam dari Bogor menuju Sukabumi. Kenapa nggak besok aja sih? Udah malam kan? Ini benar-benar yang Iwan bilang. Memang sudah jam 7 malam, mau sampai Sukabumi jam berapa nanti? By the way, Iwan adalah teman kosku. Ia tinggal di kamar sebelahku. Aku sendiri bekerja sebagai perawat di rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. Dan tinggal di kos sekitaran tempatku bekerja. Bus terakhir dari Bogor menuju Sukabumi jam 9 malam. Semoga keburu, kataku. Aku memang harus mampir dulu ke rumah Om. Ada titipan yang harus kubawa pulang ke rumah. Begitulah keadaannya. Waktu sudah hampir jam 10 malam ketika aku meninggalkan rumah Om di sekitaran Baranang Siang, gak terlalu jauh dari terminal Bogor. Ini malam Jumat. Memaksaku pulang untuk menghadiri akad nikah kakak perempuanku. Kalau gak ada acara sepenting ini, aku gak akan ngambil jatah cuti dan pulang ke kampung. Akad rencananya akan dilaksanakan di masjid dekat rumah, lalu resepsi pada hari Sabtu. Jam 10.10 menit, ketika akhirnya aku menginjakan kaki di terminal. Masih banyak tanda-tanda kehidupan yang terlihat. Beberapa warung kecil masih buka menjajakan jualannya. Beberapa orang berseliweran, berpenampilan layaknya penumpang, yang sedang mencari angkutan umum ke tujuan masing-masing. Membakar rokok, lalu duduk di atas trotoar yang gak jauh dari barisan bus yang memenuhi jalurnya masing-masing. Dari tempat itu, aku dapat melihat kalau jalur yang bertuliskan Sukabumi di atasnya sama sekali kosong. Nggak ada satupun bus yang berdiam di jalur itu. Kayaknya bus ke Sukabumi udah kehabisan nih. Harus cari mobil omprengan. Begitu pikirku dalam hati. Mau kemana, Sudah nyaris jam 10.30 menit, ketika seseorang yang sepertinya calo, menegurku dengan pertanyaan. Sukabumi, busnya masih ada nggak ya? Aku menjawab dengan pertanyaan. Wah, udah nggak ada tuh. Tadi jam 9-an. Setelah menjawab, lalu laki-laki itu melangkah pergi. Benarkan bus terakhir udah berangkat? Tapi walaupun begitu, aku harus tetap pulang malam ini juga. Bagaimanapun caranya. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk berjalan, keluar terminal lalu menyeberang. Jalan di depan terminal. Beberapa kali aku pernah melihat, ada mobil omprengan, menawarkan tumpangan ke Sukabumi. Berharap masih ada. Kembali membakar rokok, aku berdiri sendirian di tempat gelap ini. Kilatan lampu kendaraan yang cukup menyilaukan menutup pandangan sesekali. Beberapa bus tampak melintas di hadapan, tapi nggak ada satupun yang bertujuan ke Sukabumi. Aku belum menyerah, mau tetap menunggu tumpangan. Padahal sudah habis jam 11 malam menjelang tengah malam. Sesekali melihat ponsel, membuka-buka aplikasi media sosial, mengalihkan pikiran. Yang semakin gelisah karena sama sekali nggak ada kendaraan umum menuju Sukabumi. Ketika sedang asyik melihat ponsel, tiba-tiba sinyal internet hilang mendadak. Aku nggak bisa browsing sama sekali. Begitu juga sinyal handphone hilang sama sekali. Malah gangguan sempurna deh. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, lalu ponsel aku masukkan ke saku celana. Dengan nggak adanya kegiatan lain, aku jadi memperhatikan suasana sekeliling. Ternyata baru sadar kalau tempat ini mendadak jadi sangat sepi. Padahal letaknya nggak jauh dari terminal. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan lalu lalang manusia di terminal itu. Sementara di dekatku sudah sangat sepi. Hal yang masih sekali terlintas adalah beberapa kendaraan yang datang dari arah tol menuju Bogor kota, bukan di jalur yang ada di hadapan. Sepi. Benar-benar sepi. Sekali lagi aku melihat ponsel. Namun tetap saja belum ada sinyal, belum bisa digunakan. Melamun lagi jadinya. Menjelang jam 12 malam. Sempat berpikir untuk kembali saja ke rumah Om, bermalam di Tanah Baru. Kemudian berangkat ke Sukabumi besok pagi-pagi sekali.
Tapi ketika baru saja hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba pandangan mataku tertutup lampu besar yang sangat menyilaukan. Wah, ada bus besar! Begitu pikirku. Dan ternyata benar, ada bus besar yang tiba-tiba datang dari arah Pajajaran. Bergerak pelan menuju ke tempatku berdiri. Lalu itu akhirnya persis lewat di hadapanku. Kemudian berhenti. Di kaca samping dekat pintu depan, ada tulisan Sukabumi. Dan di pintu depan itu ada kondektornya yang lalu membuka pintu. Sukabumi, Pak? Tanyaku untuk memastikan sekali lagi. Ia menjawab pelan. Iya. Syukurlah, akhirnya aku dapat bus untuk pulang. Nggak pikir panjang lagi, aku langsung naiknya. Baru saja beberapa langkah masuk, Pak sopir sudah menginjak gas pelan lalu bus berjalan meninggalkan kota Bogor. Bus ber-AC ini sepertinya bus yang masih bagus, tapi juga bukan bus baru banget, dengan kursi yang berjejer dua-dua. Masing-masing kursi kelihatan masih terawat, bersih. Bus ini juga wangi. Aku nggak tahu parfum apa yang digunakan oleh awaknya, tapi wanginya enak. Berjalan terus ke belakang dalam keadaan gelap. Aku mencari kursi kosong penumpangnya. Nggak tahu penuh atau enggak, tapi setiap barisan dari depan sampai paling belakang, selalu ada orang yang duduk. Aku akan memilih kursi yang kira-kira nyaman untuk tidur sejenak. Akhirnya langkahku berhenti di barisan kursi kedua dari belakang sebelah kiri. Ada seorang bapak yang duduk di kursi dekat jendela. Aku permisi untuk duduk di sebelahnya. Permisi, Pak. Boleh saya duduk di situ? Bapak itu nggak menjawab, tapi langsung berdiri untuk mempersilahkan aku masuk. Lalu aku duduk di kursi itu. Seorang bapak yang sudah cukup tua, perkiraanku umurnya sekitar 60 tahun. Oh ya, ada pemandangan yang sedikit aneh ketika aku masuk bus tadi. Kalau aku perhatikan ketika sedang berjalan mencari tempat duduk, semua penumpang yang ada di dalam bus ini nggak ada yang tidur. Semua duduk tegak di kursinya masing-masing, dengan mata terbuka menatap ke depan. Tipikal bus malam, apalagi tengah malam seperti ini, biasanya akan selalu saja ada penumpang yang terlelap atau minimal dalam posisi bersandar untuk tidur. Tapi ini enggak. Seperti yang aku bilang tadi, semua penumpangnya dari depan sampai yang paling belakang duduk tegak di kursi dengan mata menatap ke depan. Nggak ada yang terpejam. Yang lebih aneh, sama sekali nggak ada yang memperhatikan aku. Cuek aja semuanya. Bapak yang duduk di sebelahku juga sangat posisi duduk tegak memandang ke depan. Sama sekali diam dan nggak mengajakku berbicara sedikit pun. Tapi ya sudahlah, aku nggak terlalu memikirkan itu. Hati sudah senang, karena akhirnya dapat kendaraan untuk pulang. Aku terus memperhatikan jalan ketika kami sudah benar-benar meninggalkan kota Bogor. Lampu dari rumah-rumah dan toko kecil yang ada di sisi kiri masih terlihat menerangi pinggir jalan di daerah Ciawi menuju kota kecil berikutnya. Cikretek, Cijeruk, dan seterusnya. Bus melaju cukup cepat. Jarang sekali mengurangi kecepatan. Terus berjalan dengan suara mesin yang hampir nggak kedengaran. Iya, suara mesinnya sangat unik, seperti mati. Bus ini perawatannya bagus banget, sampai suara mesinnya halus gini. Nyaris nggak terdengar, begitu pikirku dalam hati. Yang sekali kedengaran hanya suara mesin kendaraan yang ada di luar. Itu pun sangat kecil. Tapi ya sudahlah, aku nggak ambil pusing. Sekali lagi aku mengeluarkan ponsel dari saku untuk melihat apakah masih ada gangguan sinyal. Lagi-lagi aku kecewa. Ternyata belum ada sinyal juga. Jadi nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Ya sudahlah, aku kembali memperhatikan pemandangan sambil duduk bersandar. Kanan kiri jalan mulai semakin gelap. Sangat berbeda padanya dengan Bogor kota. Suasana di dalam bus juga sangatlah sepi. Sama sekali nggak ada orang yang berbicara satu sama lain. Nggak ada suara musik atau radio juga. Beneran sepi sejak aku naik tadi, keadaannya sudah seperti ini. Pak sopir juga nggak pernah memberikan klakson atau berbicara dengan kondektur yang berdiri di sebelahnya. Aneh ya. Lama-kelamaan aku semakin merasakan keanehan itu. Ditambah nyaris sudah setengah jam, perjalanan kondektur belum juga menghampiriku untuk menagih ongkos. Dia terus berdiri di samping kiri sopir. Jadi nggak tenang kalau mau tidur. Mau kemana? Tiba-tiba bapak di sebelah bertanya. Aku yang tadinya sudah mulai mengantuk jadi sedikit kaget. Sukabumi, Pak. Pulang, jawabku sambil tersenyum. Saya sebentar lagi turun. Kamu juga secepatnya harus turun. Bapak itu bilang begitu. Di akhir kalimat, ia kembali menghadap ke depan lalu diam seperti semula sebelum aku menjawab apa-apa. Emang kenapa, Pak? Tanyaku kemudian.
Tapi Bapak hanya diam, nggak menjawab. Ah, sudah. Mungkin aku salah dengar. Lalu mengembalikan posisi duduk kembali seperti semula, bersandar. Tapi aku masih penasaran, maksud dari omongan Bapak tadi apa ya? Itu pertanyaan yang muncul di kepala. Sementara bus terus melaju semakin cepat. Kilatan cahaya dari luar jadi membentuk garis lurus berwarna-warni. Aku sama sekali nggak mengenali daerah mana sebenarnya yang sedang kami lintasi. Asing. Padahal ini jalur yang sudah sangat biasa aku lintasi kalau pulang mudik. Ini daerah mana ya? Kok asing? Dalam hati aku bertanya-tanya. Tapi itu menjadi pertanyaan terakhir yang terlintas dalam pikiran sadarku. Tubuh yang sudah sangat lelah dan mengantuk akhirnya perlahan membuat aku menutup mata. Terlelap dalam perjalanan di dalam bus yang sepertinya bukan bus biasa. Bis berjalan lambat. Kilatan cahaya dari luar membangunkanku yang sepertinya cukup lama tertidur. Melirik ke kursi sebelah. Ternyata bapak yang tadi sudah nggak ada, mungkin sudah turun. Lalu kemudian aku mengeluarkan ponsel dari dalam saku, melihat dan memeriksa apakah keadaannya masih nggak ada sinyal. Benar saja, ponsel masih juga belum bisa digunakan. Tapi dari layar ponsel aku dapat melihat kalau ternyata sudah pukul 2.10 WIB. Berarti seharusnya sebentar lagi sampai tujuan. Kembali aku memandang keluar. Di sana nggak terlihat banyak lampu lagi. Langit cerah kali ini menjadi serpihan cahaya yang sedikit membantu penglihatan. Beberapa saat lamanya aku termenung diam, masih sangat mengantuk. Tapi harus tetap terjaga karena sebentar lagi bus akan berhenti. Hingga saat di mana hidungku mencium sesuatu. Penciuman menangkap bau yang sangat familiar. Aku mengenali bau ini. Bukan wangi parfum ruangan ketika pertama kali masuk ke dalam bus tadi, bukan. Ini sangat beda. Ada yang beda di dalam bus ini. Aku menyadari itu ketika akhirnya sadar bahwa apa yang menyengat tercium sejak aku bangun tadi. Bau amis darah segar sangat menyengat. Sontak aku langsung coba mencari sumber bau. Celingukan melihat ke bawah. Takutnya ada sesuatu di kakiku. Nggak ada. Bagian bawah kursi nggak ada apa-apa. Kemudian perhatianku teralihkan ketika melihat seseorang yang berjalan dari depan menuju bagian belakang bus. Ketika sudah dekat, baru aku dapat melihat cukup jelas kalau orang itu ternyata kondektur. Aku hafal dari seragam yang ia gunakan. Ah, akhirnya bakal naik untuk bayar ongkos juga, begitu pikirku dalam hati. Kemudian merogoh saku celana untuk mengambil uang. Sampai akhirnya Pak Kondektur sudah benar-benar berdiri di sebelahku. Aku langsung menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Ketika serah terima uang itulah, aku langsung terdiam, terperangah bingung sejenak. Lalu perlahan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Kenapa? Aku melihat keadaan kondektur itu sangat menyeramkan. Sekujur tubuhnya kelihatan basah oleh darah. Seragam yang ia kenakan sobek di beberapa bagian. Yang paling mengerikan, kepalanya kelihatan remuk, seperti baru dihantam benda keras. Darah mengucur pelan, wajah pucatnya hancur nggak beraturan. Aku masih terdiam ketika dia lanjut berjalan menuju ke bagian belakang bus. Aku masih terus memandang sampai dia duduk di kursi paling belakang. Lampu kabin bus mati, tapi dalam keadaan gelap aku masih bisa mengamati orang mati. Iya, orang mati. Setelah akhirnya aku memperhatikan sekeliling, ternyata bukan hanya si kondektur yang sepertinya sudah mati. Dalam gelap aku dapat melihat kalau ternyata bagian bus yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan, nggak pada tempat yang seharusnya. Yang lebih menyeramkan lagi, banyak penumpang yang sepertinya sudah mati bermandikan darah. Beberapa di antaranya sudah nggak utuh lagi. Ada yang tanpa kepala. Ternyata bau anyir darah disebabkan oleh ini semua. Aku langsung berdiri sambil memeluk tas. Melangkahkan kaki menuju pintu tempat harus turun dari bus ini segera. Mencoba untuk nggak memperhatikan kengerian di sekitar ketika berjalan. Tapi tetap saja masih kelihatan pemandangan seram seperti habis kecelakaan. Iya. Keadaan ini menggambarkan seperti bus yang baru saja mengalami kecelakaan hebat. Bau anyir darah sangat menyengat. Beberapa detik kemudian aku sampai juga di depan. Berdiri di samping Pak Sopir yang keadaannya juga sangat mengerikan. Tubuh bermandikan darah dengan wajah yang hancur, rusak, dan menyeramkan. Pak Sopir ini seperti nggak menghiraukan aku yang berdiri di sampingnya, di pinggir pintu. Ia terus menatap ke depan, mengendalikan bus yang berjalan pelan. Pak, saya turun di sini saja. Bergetar suaraku meminta turun. Tapi Pak Sopir tetap seperti nggak menggubris. Bau semakin menyengat. Lalu tiba-tiba dari arah belakang aku,
Mendengar suara, tangis dan jeritan melengking dari beberapa orang. Semakin ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Cekaman sudah di luar batas. Aku sangat ketakutan ketika suara jerit dan tangis semakin keras terdengar. Gak sanggup lagi berdiri, lalu aku jatuh terduduk lemas, menangis dalam ketakutan. Kemudian, aku gak ingat apa-apa lagi. "Dek, bangun dek!" Suara bapak-bapak membuatku sadar. Hari masih gelap. Tapi aku sudah benar-benar sadar. "Jangan tidur di sini, di halte aja tuh," kata bapak itu lagi. Aku mengiyakan omongannya. Lalu berdiri dan jalan menuju halte yang gak jauh dari tempatku tadi. Ternyata aku tadi tengah berbaring di atas trotoar yang lokasinya sudah gak jauh dari Terminal Sukabumi. Entah tidur atau pingsan, entahlah. Tapi syukurlah aku akhirnya dapat keluar dari bus menyeramkan itu. Meskipun saat itu aku tidak berada di mana-mana selain di pinggir jalan. Merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Syukurlah sudah ada sinyal lagi. Aku langsung menghubungi adikku untuk menjemput. Gak lama setelah itu, dia datang menggunakan motor. Setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulut adikku sangat mengagetkan. "Kok AA bau darah sih? Habis dari mana emangnya?" Dan seperti itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Ruang Sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.